Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat. Jadi ini ngatohnya kepada inna was shaimina, dan sesungguhnya orang-orang yang puasa laki-laki, was shaimat, dan orang-orang yang puasa dari kalangan perempuan. Sebetulnya tertib dalam bahasa Arab itu kalau sudah disebut laki-laki, perempuan sudah masuk. Ini kok disebut laki-laki, perempuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kenapa? Ini untuk menekankan, untuk memuliakan perempuan itu, bahwa perempuan itu punya kemuliaan juga. Sehingga disebut secara khusus. Sebetulnya itu tertibnya itu secara umum, kalau laki-laki disebut, ya perempuan ikut. Tertibnya begitu. Tapi kamu lihat di sini, muslimin kemudian muslimat. Jadi laki-laki selalu di depan, perempuan baru di belakang. Ini juga satu tertib agama, laki-laki itu di depan, wanita di belakang. Kalau perempuan ditaruh di depan, wah bahaya ini. Bukan jadi tuntunan, malah jadi tontonan. Jadi perempuan di belakang itu tertibnya begitu. Justru itu yang baik. Itu yang baik. Kalau hidung ditaruh di depan, tengkok di belakang, itu bagus. Kalau hidung di belakang, tengkok di depan, jadinya bagaimana? Ya, lehernya itu putus jadinya. Ya. Maka perempuan di depan, laki-laki di belakang, itu justru itu yang bagus. Paham tuh? Karena masa kualik? Oh, kamu kualik juga diem aja. Laki-laki di depan, perempuan di belakang itu memang fitrah. Seperti kepala di atas, kaki di bawah, itu fitrah. Kalau tidak begitu nanti malah tidak karu-karuan. Itu bukan kaki di bawah, bukan menghinakan kaki, memang tempatnya di situ. Jangan kaki protes, oh saya kok di bawah terus loh, nanti kamu ditaruh di atas malah lucu nanti. Ya. Akrobat nanti jadinya. Ya. Jadi kaki itu di bawah, itu memang tempatnya. Perempuan di rumah itu memang tempatnya. Kalau perempuan gentayangan, akhirnya jadi nggak karu-karuan. Rusak dan merusakkan. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Wal hafidhina, dan orang-orang yang menjaga furujahum, farji mereka, wal hafidhat, dan perempuan-perempuan yang menjaga farjinya. Menjaga farji itu bagaimana? Ya yang paling besar jangan sampai farji itu berzina. Tetapi menjaga farji itu maknanya matanya jangan melihat perkara yang haram, ya, telinganya jangan mendengar yang haram dan sebagainya, menjauhkan diri dari terjatuh dalam zina. Zina itu sudah sudah masalah yang fatal yang terakhir. Tapi untuk menjaga orang jangan sampai terjerumus zina, bagaimana caranya? Jangan lihat majalah, koran, televisi, HP, internet. Nah, itu kalau kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara itu sama saja dengan menjaga diri kita dari zina, menjaga farji kita. Paham teman-teman? Jadi jaga farji itu bukan terus farjinya itu ditalek nih, tapi matanya melilik saja. Bukan. Farji itu sebetulnya diam-diam aja dia. Itu gara-gara mata, gara-gara telinga. Itu yang bikin masalah itu. Itu malingnya itu. Nah.
Wadzakirina, dan laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah katsira, dengan zikir yang banyak. Banyak. 1.000, 2.000, 12.000, 25.000, 50.000, termasuk katsira semua. Tidak dibatasi. Wadzakirati, dan wanita-wanita yang zikir, ada adalah menyediakan Allah lahum untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang agung. Allah, ampunan, adallahu lahum, Allah yang menyediakan. Ya, semua itu hakikatnya makhluk Allah, tapi ketika dikatakan adallah, Allah yang menyediakan, itu maksudnya kemuliaan. Seperti Allah maghfirli maghfiratan min indika. Jadi bukan ampunan biasa, ampunan langsung dari engkau. Kalau lewat-lewat yang lain tuh mungkin lain nilainya, tapi ampunan langsung dari Allah. Ini begitu juga, yang menyediakan pahala itu langsung Allah. Maksudnya ini kemuliaan, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada mereka. Bukan hanya Allah menyiapkan ampunan, tapi ajrun azima, pahala yang agung. Semua yang puasa, yang menjaga farjinya, yang 10 tadi itu, innal musliman muslimat. Allahumma ja'alna minhum. Wa qala ta'ala kulu washrabu hani'am bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kamu semua, washrabu, dan minumlah kamu semua. Ini di akhirat. Di akhirat ini orang-orang iman dipersilahkan makan. Kulu washrabu, kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah hani'an, dengan enak dah. Enggak perlu takut kehabisan, enggak perlu takut kolesterol, asam urat, macam-macam, darah tinggi. Ini kalau di dunia sebetulnya daging banyak, mau makan, wah nanti darah tinggi nanti. Sebetulnya maunya itu makan sate 100 biji, tapi baru 1 biji sudah mulai puyeng, wah gawat, berhenti. Tapi kalau makan di akhirat enggak, hanian, sudah makan sak gunung juga enak saja, enggak akan menimbulkan penyakit, enggak akan menimbulkan berak, enggak akan menimbulkan kencing, enak di badan juga enak, tambah enak. Nah, kenapa kok di akhirat dipersilahkan seperti itu? Bima aslaftum, dengan sebab amalan aslaftum yang telah engkau dahulukan, fil ayyamil khaliyah, di dalam hari-hari yang telah terdahulu. Qala Waqi'un wa ghairuhu, iya, maksudnya hari-hari yang terdahulu itu ayyamus shaum, adalah hari-hari puasa itaraku, karena mereka telah meninggalkan fi dalam hari-hari puasa itu al-akla wa syurba, makan dan minum. Di dunia ditahan makan, tahan minum, di puasa. Sebagai gantinya dipersilahkan oleh para malaikat di akhirat, kulu washrabu hani'a. Sudah, kamu sudah banyak nahan makan, nahan minum di dunia. Sekarang makanlah, minumlah, bebas semau-maunya kamu, enak sudah. Enggak ada terus nanti suruh bayar, enggak ada. Sudah, kamu sudah bayar, sudah di dunia. Sekarang kamu makanlah enak-enak. Allahumma ja'alna minhum. Enggak santai-santai semua, bikin persiapan ya, bikin persiapan. Semua yang perlu dipersiapkan, dipersiapkan mulai sekarang. Jadikan Ramadan itu hari perbaikan zahir batin, kamar-kamarnya dirapikan, disiapkan. Semuanya, urusan-urusan yang belum selesaikan. Sehingga nanti masuk Ramadan itu kita betul-betul sudah siap. Ini megengan, cara wong megengan. Ini kalau di Aceh
itu megengan itu, megang istilahnya. Itu sebelum puasa itu ramai itu, nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih sapi. Nah, ini megengan ini persiapan Ramadan. Nanti ada selawatan kapan? Insyaallah sehari sebelum Ramadan. Ini malam Ahad. Malam Ahad. Semua santri. Nanti malam Ahad itu rencananya Pak Bet ini mau dibikin megengan. Semua santri diundang di lapangan markas sana, selawatan, ya. Terus disembelihkan sapi kecil gitu di situ. Bukan besar, sapinya kecil. Karena mau kecil, karena mau ditambah dengan daging-daging yang lain. Sebetulnya sapi besar pun bisa beli. Tapi yang didatangkan sekarang ini sapi kecil, saya lihat gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi nanti insya Allah itu malam Ahad itu santri semua, insya Allah makan enak semua. Ya. Kalau ada yang tidak enak berarti itu terlalu kenyang perutnya. Ya. Kalau lapar makan apa aja enak. Ya. Paham tuh ikhwan? Ini mulai malam ini persiapan Ramadan ya. Persiapan Ramadan mulai sekarang, bukan malam ini, mulai sekarang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi wong boro ulang itu semakin apa? Ini mesti ngomong masuk iya laporan yang terlalu apa ya saya siap salat subhanallah